Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 147. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Yuk kita dukung channel ini supaya bisa berkembang. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, malam itu ketika Lisa mengantarkan Andi sampai ke rumahnya, ternyata di rumah kos milik Andi tersebut Rita meminta bantuan kepada Lisa untuk dicarikan pekerjaan oleh saudaranya. Lisa kemudian memberikan 2 buah kartu nama. 1 kartu nama adalah orang yang nggak akan ditemui dan 1 kartu nama adalah sebuah kartu nama milik Lisa. Dan ada satu hal yang membuat Rita terperanjat, yaitu di kartu nama milik Lisa. Di kartu nama tersebut tertulis nama Lisa sebagai seorang presiden direktur sebuah perusahaan yang cukup ternama di kota tersebut. Di dalam hatinya Rita tak habis mengerti. Masa iya sih wanita yang usianya tak jauh dengan dirinya tersebut adalah seorang presiden direktur dari sebuah perusahaan cukup ternama di kota tersebut. Dan wanita tersebut ternyata pacar dari pemilik rumah kos tersebut yang hanya berprofesi sebagai seorang cleaning service di sebuah perusahaan. Sungguh kenyataan ini sangat sulit untuk diterima secara logika oleh Rita. Namun dari penampilannya memang tidak aneh jika Lisa mempunyai jabatan yang cukup tinggi di sebuah perusahaan. Namun tak pernah terpikirkan oleh Rita jika Lisa adalah seorang pemimpin tertinggi di sebuah perusahaan besar. Dan karena malam ini sudah hampir jam setengah 10 malam, maka kini Lisa berpamitan ingin pulang ke rumahnya. "Mas, aku mau pulang ya," kata Lisa kepada Andi. "Gimana ya Lis? Aku antar apa bagaimana? Terus pulangku bagaimana kalau aku mengantar kamu?" Mendapati Andi berkata seperti itu, Lisa kini terlihat tertawa. "Ya ini nih kalau punya pacar cleaning service. Ribet deh, udah deh aku pulang ya semua," kata Rita sambil berpamitan. Dan tiba-tiba Lisa menggapai tangan Andi dan mencium tangan Andi. Rupanya kali ini Andi tak sempat menghindari tindakan Lisa tersebut dan hal tersebut membuat seisi ruangan tersebut terdiam untuk beberapa saat. Andi terlihat wajahnya berubah dan kini masih berdiri di tempatnya. Rupanya Andi merasa malu mendapatkan perlakuan dari Lisa tersebut di hadapan teman-temannya. Namun beda Andi, beda pula Lisa. Nampak Lisa saat itu tersenyum lepas dan terlihat gembira ketika melihat Andi bengong seperti itu. Dan selepas Lisa meninggalkan rumah Andi, kini Andi tampak duduk di kursi ruangan tersebut sambil menonton televisi. Sementara itu Nining dan Rita serta Ayu tampak tersenyum saat melihat Andi, yang saat itu masih kaget dengan tindakan Lisa tersebut. "Wah, kaget gembira kok sampai segitunya ya," kata Ayu kepada teman-temannya. Dan kini Nining kemudian berkata, "Coba tuh presiden direktur saja mau pamit pakai cium tangan. Lah kalau kita harus ngapain tuh?" Tiba-tiba Wawan yang ada di tempat tersebut berkata, "Udah kalian jangan berkata yang aneh-aneh. Andi ini sahabatku. Kamu mau ngomong apa juga boleh. Mungkin ini pengalaman pertama buat Andi. Coba kamu Ning, nanti satu saat kalau kamu mengalami, pasti deh kamu akan bengong 3 hari 3 malam.
kata Wawan memberikan pembelaan kepada sahabatnya tersebut. Sementara itu Lisa yang kini tengah dalam perjalanan pulang. Lisa saat ini masih terus mengingat Andi yang berdiri mematung ketika dirinya sehabis mencium tangan pemuda tersebut tadi ketika hendak berpamitan pulang. Ternyata pemuda itu telah mencuri dan menguasai hatinya. Lisa begitu menyukai pemuda yang sederhana itu. Pemuda yang tampil apa adanya dan siap dalam hidup penuh kesusahan. Fasilitas mewah dari orang tuanya tidak dipergunakan. Bahkan pemuda itu memilih hidup ala kadarnya dari hasil bekerja sebagai seorang cleaning service. Namun di balik itu semua pemuda itu ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata pada umumnya. Hal itulah yang membuat dirinya mantap menambatkan hatinya pada pemuda tersebut. Dan malam itu Lisa sampai di rumahnya sekitar pukul 10:30 malam. Sementara itu di tempat lain yaitu di kos-kosan milik Andi. Saat itu sepulang Lisa dari rumah Andi, tak berapa lama kemudian Andi telah masuk ke kamarnya setelah seharian dipenuhi oleh beragam aktivitas. Kini malam ini Andi merebahkan badannya lebih awal untuk beristirahat supaya esok bisa kembali bekerja seperti biasanya. Dan sepeninggalan Andi ke kamar tersebut, kini Wawan datang ke ruangan di mana teman-temannya tersebut berada. Tiba-tiba Rita bertanya kepada Wawan, "Mas, mungkin Mas?" Wawan gak akan percaya deh, "Mas. Ini Mas, aku ada kartu nama milik Mbak Lisa, pacarnya Mas Andi." "Masa sih Mas?" "Mbak Lisa itu tertulis presiden direktur di sebuah perusahaan." Mendengar apa yang dikatakan Rita tersebut, Wawan kemudian berkata, "Sekarang begini Rit, jika Mbak Lisa berniat membohongi kamu dengan semua itu, kira-kira menurut kamu keuntungan seperti apa yang dia peroleh dari perbuatannya tersebut?" "Menurutku rugi ya, karena telah membohongi teman-teman dari pacarnya." Dan seketika itu juga Rita kemudian tersadar kalau apa yang dikatakan Wawan tersebut memang benar adanya, apalagi tampilan Lisa juga bukan seperti orang kebanyakan pada umumnya. Cuma yang saat ini menjadi sebuah ganjalan di hatinya adalah kenapa wanita tersebut mau dengan Andi yang pekerjaannya hanyalah sebagai seorang cleaning service. "Heran deh Mas, aku kok mau-maunya ya Mbak Lisa sama Mas Andi," kata Rita kemudian. Dan ketika mendengarkan apa yang dikatakan Rita tersebut, Wawan kemudian berkata, "Jangan heran begitu Rit, cinta itu kata orang kan buta. Jadi tidak aneh kan jika Lisa dan Andi berpacaran walaupun mungkin latar belakang mereka berbeda." Dan mendengar penjelasan Wawan yang seperti itu, kini Rita terlihat terdiam. Dan malam itu Rita kemudian menghubungi saudaranya tersebut yang besok hendak melamar kerja di perusahaan yang direkomendasikan oleh Lisa. Dan tanpa mereka ketahui ternyata perusahaan yang akan dilamar oleh saudaranya Rita tersebut adalah salah satu perusahaan milik ayahnya Lisa. Sehingga kemungkinan besar saudara Rita tersebut bisa bekerja di perusahaan tersebut dengan tanpa melewati ujian yang berat seperti pencari kerja pada umumnya. Dan malam itu di rumah Andi, rekan-rekan Andi berbincang-bincang sampai dengan pukul 10:30 malas dan kemudian mereka masuk ke kamarnya masing-masing karena mereka esok harus melanjutkan aktivitas mereka. Kini waktu dengan cepatnya berlalu. Bahkan kini malam telah berganti dengan pagi. Pagi ini Andi berangkat ke tempat kerjanya seperti biasa pukul 6 pagi. Namun karena hari ini sedang hujan, maka pagi ini karena Andi berangkat bekerja dengan menaiki sepeda motor dengan mengenakan jas hujan. Pagi itu Andi mengendarai motornya tidak terlalu kencang, apalagi jika di situ ada genangan air.
Andi pasti memelankan sepeda motornya tersebut karena motor yang dinaiki Andi tersebut mesinnya akan mati bila terkena air atau melewati genangan yang agak dalam. Pagi ini Andi terlihat pelan mengendarai sepeda motornya, namun tiba-tiba ada sebuah mobil melintas dan biur. Tampak air dari genangan yang ada di samping Andi membasahi seluruh tubuhnya. Bahkan wajah Andi saat itu terkena guyuran air dari genangan tersebut. Walaupun saat itu Andi mengenakan jas hujan, namun tampaknya pakaian yang ada di balik jas hujan tersebut ikut basah kuyup. Rupanya air yang mengenai wajah Andi tersebut ikut turun ke bawah dan membasahi pakaian yang dipakainya tersebut. Rupanya karena saking kuat dan banyaknya semburan air dari mobil yang melintas tersebut membuat motor yang dinaiki Andi tiba-tiba mogok seketika. Kali ini di tengah hujan yang tak begitu lebat tersebut, Andi terpaksa mendorong motornya tersebut ke sebuah warung kosong di pinggir jalan. Saat itulah Andi sempat melihat mobil yang telah membuatnya basah kuyup tersebut. Sebuah mobil sedan buatan Eropa dengan warna yang agak berbeda dari biasanya. Mobil berwarna biru dengan sebuah stiker besar tampak jelas di kaca belakang mobil tersebut. Andi kemudian berhenti di emperan warung kosong tersebut dan tampak kini Andi melepaskan busi motor tersebut dan mengeringkannya. Dan butuh waktu sekitar 10 menit bagi Andi untuk menghidupkan kembali motor tersebut. Dan Andi yang sudah terbiasa dengan motornya yang sering ngada tersebut kini kembali bisa tersenyum lega ketika motornya tersebut telah bisa dinyalakan kembali. Dan dalam perjalanannya ke tempat kerjanya tersebut, Andi kembali teringat dengan kejadian yang tadi dialaminya. Kejadian tersebut bisa terjadi pada siapapun baik tua maupun muda. Untung dirinya masih muda dan sehat. Bagaimana jika kejadian tersebut menimpa seseorang yang sudah tua? Dan pengendara mobil tersebut seharusnya juga melihat keadaan sekitar dan tidak asal ugal-ugalan dalam mengendarai mobilnya. Pengendara tidak beretika yang merugikan orang lain, gerutu Andi di dalam hatinya. Kini Andi kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini jam 7:07 Andi baru sampai ke tempat kerjanya. Sebenarnya jam 7 adalah jam masuk karyawan bagian cleaning service. Hari ini Andi terlambat 15 menit sampai ke tempat kerjanya. Rupanya nasib baik masih berpihak kepada Andi. Sesampainya di tempat kerjanya, Andi melihat mobil yang tadi sempat membuatnya basah kuyup ternyata terparkir di parkiran mobil perusahaan tersebut. Saat itulah Andi kemudian bertanya kepada satpam yang ada di tempat tersebut. Kali ini Andi juga menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada para satpam yang ada di pos satpam tersebut. Dan akhirnya Andi mendapati suatu informasi siapa pengendara mobil tersebut. Ternyata mobil tersebut dikendarai oleh seorang manajer di perusahaan tersebut yang bernama Pak Revan. Rupanya Pak Revan ini adalah seorang manajer di bagian mekanik yang ada di perusahaan tersebut. Dan ketika Andi sudah mendapat informasi tersebut, Andi kemudian berjalan menuju ke ruang cleaning service. Pagi ini tampak hanya ada Pak Dimas yang ada di ruangan tersebut. Dan Andi kemudian menceritakan kepada Pak Dimas apa yang dialaminya hari ini sehingga menyebabkan dirinya terlambat masuk bekerja selama kurang lebih 1/4 jam. Pagi ini Andi kemudian melanjutkan kerjanya. Dan Andi sedikit beruntung karena baju kerjanya tersebut ditinggal di loker sehingga dirinya kini bisa bekerja kembali dengan pakaian yang kering. Dan setelah pekerjaannya selesai pagi ini, Andi berniat untuk menemui orang yang telah membuat dirinya basah kuyup tadi pagi, yaitu Pak Revan.
Jam 9 pagi Andi kemudian pergi ke ruang mekanik perusahaan tersebut. "Selamat pagi Pak," kata Andi ketika memasuki ruang bagian mekanik. Kali ini Andi bertemu dengan dua orang staf bagian mekanik. Andi kemudian menanyakan kepada kedua orang mekanik itu tentang keberadaan Pak Rifan. Rupanya saat ini Pak Rifan sedang tidak ada di ruangan. Andi kemudian duduk di ruangan tersebut untuk menunggu kedatangan Pak Rifan. Dan ketika Andi menunggu Pak Rifan di ruang mekanik, tiba-tiba handphone milik Andi saat itu berdering. Rupanya itu adalah telepon dari Lisa. Lisa saat ini tidak seperti biasanya kali ini menghubungi Andi dan menanyakan tentang keadaan Andi. "Wah, sudah gak biasa nih si Lisa. Biasanya kan dia hanya menghubungi Andi kalau ada hal penting saja. Dan kali ini sekitar 10 menit Lisa menelepon Andi sampai akhirnya orang yang ditunggu Andi, yaitu Pak Rifan, telah datang di ruangan. Dan ketika Pak Rifan datang, Andi segera berkata kepada Lisa, "Sebentar ya Lis, Mas Andi putus dulu. Ini Mas Andi sedang ada keperluan." Dan ketika telepon telah terputus, Andi segera memasukkan handphonenya ke saku celana. Andi segera menghampiri salah satu mekanik yang sedang berada di salah satu meja di ruangan tersebut. "Pak, saya mau bertemu Pak Rifan. Saya Andi dari bagian cleaning service. Tolong sampaikan kepada beliau saya mau bertemu." Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 147. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.